Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Devita Asya. Saya akan menjelaskan tentang cuaca. Simak terus ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Pengertian cuaca adalah kegiatan yang terjadi pada atmosfer, langit, atau udara di bumi. Cuaca merupakan perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Cuaca berbeda di berbagai belahan dunia, terjadi dalam hitungan menit, jam, hari, dan minggu. Perbedaan cuaca biasanya terjadi akibat suhu dan kelembaban yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Dan di sini ada jenis-jenis cuaca. Ada 6 jenis cuaca, yaitu yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca panas. Yang ketiga, cuaca sejuk. Yang keempat, cuaca hujan. Yang kelima, cuaca berawan. Yang keenam, cuaca berangin. Nah, di sini saya akan menanyakan kepada kalian apa yang kalian ketahui tentang cuaca. Tadi saya juga sudah menyebutkan jenis-jenis cuaca ada berapa tadi? Ada 6. Dan yang kalian ketahui cuaca itu seperti apa? Ya, cuaca itu ada cuaca apa saja tadi saya sudah sebutkan. Dan di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis cuaca teman-teman. Simak terus ya, jangan sampai ketinggalan. Cuaca cerah. Cuaca cerah yang artinya langit terang, tidak berawan, dan cahaya matahari bersinar terang. Pada saat cuaca cerah, udara terasa hangat. Jika cuaca cerah, manusia dapat melakukan aktivitasnya dengan lebih nyaman. Dan manusia menikmati atau lebih berleluasa melakukan aktivitasnya tersebut. Cuaca panas. Cuaca panas berarti matahari bersinar terang dan udara terasa panas. Suhu di dataran rendah umumnya berbeda dengan suhu di dataran tinggi. Bila kita berada di dataran rendah, maka udaranya akan terasa panas. Sebaliknya, jika kita berada di dataran tinggi, maka udaranya akan terasa sejuk. Cuaca sejuk. Cuaca sejuk ini merupakan suatu keadaan yang mana humiditas udara cukup tinggi, angin bertiup cepat, serta suhu udara rendah. Cuaca hujan. Cuaca hujan ini merupakan suatu keadaan yang mana titik-titik air yang berada di atas langit itu berubah menjadi tetesan air. Titik-titik air itu berasal dari penguapan air di permukaan bumi.
yaitu danau, sungai, laut, serta lainnya disebabkan panas sinar matahari. Cuaca berawan ini merupakan suatu keadaan yang mana terdapat sejumlah awan yang bergerombol di langit sehingga sinar matahari itu tidak terasa panas sebab terhalang oleh awan tersebut, yaitu yang kita dapat simpulkan itu cedem ya bahasa Sundanya, atau gelap. Matahari yang menutupi awan yang menutupi matahari. Dan di sini juga ada ayo tebaklah aku cuaca apa? Cuaca hujan, kamu cuaca hujan. Cuaca hujan, kamu cuaca hujan. Aku adalah cuaca, setiap waktu aku berubah. Di tiap tempat kadang tak sama. Aku adalah cuaca. Dan di sini saya akan menyebutkan atau menjelaskan unsur-unsur cuaca. Cuaca yang terjadi di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh beberapa unsur, yaitu ada 5 unsur ya. Yang satu, ada suhu atau temperatur udara. Yang kedua, ada tekanan udara. Yang ketiga, ada kelembaban udara. Yang keempat, ada angin. Yang kelima, ada curah hujan. Yang pertama, ada suhu atau temperatur udara. Tiap-tiap wilayah tertentu itu memiliki suhu atau temperatur udara yang berbeda antara satu sama lain dan diukur dengan termometer. Maka di wilayah Indonesia tersebut kita suhu atau temperatur udaranya itu sangat berbeda. Begitu teman-teman. Dan yang kedua, ada tekanan udara. Tekanan udara ini merupakan suatu gaya yang timbul karena keberadaan lapisan udara yang mana tekanan tersebut dapat atau bisa berubah-ubah. Tekanan udara itu disebut juga kerepatan massa udara di dalam suatu wilayah tertentu dan diukur dengan barometer. Itu yang dapat kita simpulkan dengan tekanan udara. Dan yang ketiga, kelembaban udara. Kelembaban udara ini merupakan jumlah kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Waktu tertentu itu seperti hujan, seperti banjir, itu namanya kelembaban udara. Kandungan uap air tersebut dapat berubah-ubah serta tergantung pada suhu udara di suatu tempat dan diukur dengan higrometer ya. Angin, yang kelima ada angin. Angin ini merupakan suatu aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi serta juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah dan diukur dengan anemometer. Yang contohnya angin yaitu ada angin puting beliung, angin tornado dan sebaliknya.
Curah hujan. Curah hujan ini merupakan jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu wilayah di dalam waktu tertentu. Besar curah hujan di tiap-tiap wilayah berbeda-beda teman-teman, tergantung garis lintang, arah angin, suhu udara, ketinggian tempat, serta luas daratan, dan dapat juga diukur dengan ombrometer. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Di sini banyak juga cuaca yang berpengaruh dalam kesehatan manusia dan perilaku. Yang pertama, cuaca ekstrim bisa memicu masalah psikologis orang-orang yang tinggal pada wilayah dengan iklim yang terbilang intens, yakni yang sering badai, sering tornado, lebih rentan mengalami gangguan jiwa. Bencana badai disebut tentu dapat menyebabkan stres, sedangkan pasca bencana bisa menyebabkan gangguan psikologis yang berkepanjangan bagi orang yang tinggal di daerah bencana. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Ya betul teman-teman, itu air hujan dapat menyebabkan musim semi ini sering membawa flu ke banyak orang. Namun apabila kamu dapat alergi musiman sepanjang tahun ini, maka bisa dapat dipastikan alergi tersebut akan kian parah saat musim hujan. Iya betul teman-teman, habis hujan itu mendapat musiman seperti alergi batuk, flu, dan gatal-gatal pada kulit. Dan yang ketiga, cuaca panas yang berlebihan bisa memicu resiko sakit jantung. Temperatur udara yang meningkat itu bisa atau dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Kedua, apabila seorang itu mengalami dehidrasi serta terpapar serangan panas yang cukup tinggi, maka bisa dapat berpotensi memicu kerusakan otak. Hal tersebut dapat dipastikan berpengaruh juga pada perilaku manusia atau berperilaku psikis. Dampak adanya perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak fenomena cuaca yang sering dijumpai. Di antaranya adalah angin, awan, hujan, salju, kabut, dan ribut pasir. Perubahan cuaca yang lebih jarang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah bencana alam seperti puting beliung, hujan badai, dan sebagainya. Hampir semua fenomena perubahan cuaca dalam kehidupan sehari-hari ini terjadi di troposfer. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Perbedaan tekanan udara di berbagai wilayah di muka bumi bakal mengakibatkan terjadi gerakan massa udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Dapat menyebabkan penurunan pada kondisi manusia akibat menerima efek dari perubahan cuaca. Dapat menyebabkan penyakit bagi manusia, menurunnya kualitas sebagai sektor pertanian dan lain-lain. Contohnya gersang. Upaya penanggulangan dari perubahan cuaca. Perubahan cuaca merupakan salah satu yang dapat menyebabkan adanya dampak yang negatif bagi keseharian. Berikut merupakan beberapa upaya penanggulangan dari adanya perubahan cuaca yang bisa bawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Ini penting ya teman-teman, simak terus ya, jangan sampai kelewatan, simak terus. Ini ada penanggulangan perubahan cuaca.
Yang pertama, dengan menanamkan kesadaran akan kebersihan dan cinta lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan di tempat, terlebih di sungai yang dapat menyebabkan kebanjiran atau disolokan. Yang kedua, mengurangi pemakaian rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan cuaca. Yang ketiga, menciptakan teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan yang tidak menyebabkan polusi udara. Contohnya sepeda, berjalan kaki ya, itu tidak mengganggu polusi udara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bila mana ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.